Meja The Forum, Mas Didi Rahbini, apa langkah-langkah yang lebih konkret ya yang harus dipersiapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi di era transisi kekuasaan untuk mengantisipasi seandainya krisis di Timur Tengah ini berkelanjutan dan lama dan mungkin meluas? Oke, untuk jangka pendek ya, kan tidak mungkin perang ini langsung meluas ke global ya. Ada 5 kutub ekonomi yang menjadi mitra Indonesia, tapi tidak semuanya rusak ya. Eropa, Amerika, Jepang, Cina, ASEAN, mungkin tambah India. Yang ke Eropa rusak karena situ, kemudian Amerika rusak. Tetapi ASEAN sendiri, Jepang, Cina, bahkan India itu masih potensial dan bisa menjadi mitra dan akan menghidupkan mesin perdagangan Indonesia. Apalagi nanti kita punya komoditi yang tiba-tiba naik karena pemberian Tuhan. Yang lain yang saya sebutkan 3 tadi. Dan yang terpenting untuk presiden terpilih yang baru, dia harus mulai sekarang berkomunikasi dengan publik. Jadi krisis ini kan bukan hanya ekonomi, psikologi ya. Kalau investornya tidak mendapatkan masukan, jaminan dari pemerintah baru, nggak ada komunikasi, ya dia lari. Tapi kalau dia menyampaikan kepada publik, ya juru bicaranya secara informal boleh, ya bahwa ke depan akan melakukan ini. Kan tidak ada di kampanye bahwa nanti mengantisipasi perang kan? Tapi adalah perkembangan geopolitik lah. Ya, jadi itu pemerintah baru itu presiden terpilih memerlukan teknopolitisi jurnalis. Teknopolitisi jurnalis. Teknokratik, mengerti situasi polisi. Biasanya dari jurnalis itu. Dia ngerti masyarakat, ngerti ini ya. Dan dia menjadi juru bicara. Ini yang nggak ada. Biasanya pemerintah sendiri, masyarakat sendiri ya. Nah ini diperlukan selama paling tidak setahun ini. Komunikasi ke publik, terutama kepada dunia usaha dan investasi. Itu kapan penting. Akan mulai dikomunikasi? Sebab kalau dunia usaha itu kan gampang, punya duit tilep masuk ke jadi bunga bank. Tapi kalau dia diyakinkan tetap menghidupkan ekonomi, akan bagus gitu. Paling tidak memaintain 5% pertumbuhan akan baik. Akan berjalan. Ya, itu masukan saya. Oke, baik. Kalau Prof Hik, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi maupun pemerintahan baru yang akan terbentuk 20 Oktober nanti jika kemudian krisis ini berlangsung berkepanjangan? Yang pasti pertama adalah mencermati apa yang terjadi sekarang ini. Memang sekarang ini kan terjadi deskalasi, tetapi bisa saja sewaktu-waktu muncul lagi. Misalnya kalau Perdana Menteri Netanyahu ini masih terus melakukan serangan ke Gaza. Kedua, kalau di Amerika Serikat ternyata presiden yang terpilihnya nanti Trump. Ini yang juga bahaya juga begitu kan. Jadi harus dicermati sambil menyiapkan kontingensi. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika memang akan terjadi perang. Karena kita sudah tidak bisa menafikan lagi bahwa yang namanya perang itu sewaktu-waktu bisa muncul. Jadi harus menyiapkan itu dan tentu nanti Kementerian Luar Negeri harus bisa memastikan bahwa upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Karena begini, Indonesia itu sekarang merupakan middle power yang diperhitungkan. Kenapa saya katakan diperhitungkan? Karena sudah banyak negara itu kalau dalam situasi perang kayak gitu, dia take side, dia sudah berpihak. Indonesia, kita menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah dalam konteks itulah banyak negara yang membutuhkan Indonesia bukan untuk sekedar mendamaikan, tetapi menceritakan ini dampaknya, dan yang paling penting adalah perang untuk menyelamatkan muka. Karena biasanya dalam perang itu ada pihak yang tidak mau dinyatakan kalah, sehingga perlu diselamatkan mukanya itu. Nah siapa yang bisa berperan itu? Indonesia. Dan saya minta jangan sampai Indonesia melakukan kesalahan lagi dengan berpihak pada waktu perang Ukraina itu. Jangan sampai itu dilakukan lagi. Dan yang tentunya terakhir yang saya harapkan adalah tadi penguatan, kalau Mas Didi bilang mungkin ekonomi di dalam negeri. Karena ekonomi di dalam negeri ini sangat penting, UMKM. Mungkin ide katakanlah IKN ataupun makan siang gratis begitu ya. Sepanjang itu bisa menghidupkan perekonomian, oke. Asal jangan kemudian tidak bisa menghidupkan perekonomian karena kan penting itu demand. Dalam situasi seperti ini ataupun resesi kan pasti yang dipentingkan adalah belanja publik dan demand. Nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Oke, baik. Kembali ke Pak Dubes di
di Teheran. Apa yang disiapkan oleh KBRI khususnya di Iran gitu, seandainya kemudian akan ada serangan dari Israel terhadap Iran dan krisis di Timur Tengah akan kian berkepanjangan, Pak Dubes? Pak Budiman, tentunya apa yang kami lakukan akan fokus pada perlindungan warga negara Indonesia tentunya. Bisa dengar, Pak? Iya, ya. Selain perlindungan WNI? Perlindungan WNI, kemudian tentunya yang perlu dilakukan sekarang secara terus-menerus adalah melakukan upaya-upaya diplomatik, Pak. Jadi kemarin Ibu Menlu sudah melakukan komunikasi, dan komunikasi ini juga tetap akan berlanjut, mencegah apapun akan terjadi open war atau perang terbuka, karena dampaknya itu akan sangat negatif, tidak hanya pada stabilitas di kawasan tetapi juga global. Nah, itu yang tentunya akan terus dilakukan, dan kami juga akan terus mencermati perkembangan yang ada di Iran itu sendiri dan lingkungan sekitar kawasan. Demikian, Pak. Baik, dan Pak tetap Dubes. meskipun di Iran tetap bebas aktif. Bebas aktif. Ya, catatan ya. Bebas aktif itu dirumuskan pendahulu kita. Cerdas sekali. Oke. Jadi kalau ada Kemenlu ikut-ikutan, konyol itu. Oke, Bu Ruhaini. Jadi dalam situasi konteks yang memang nggak menentu ya situasi sekarang, apa yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kestabilan politik justru di era yang juga sedang menuju transisi sebetulnya? Ya tentu Mas Budiman sudah menyampaikan ya, stabilitas ekonomi itu harus dijaga sampai nanti terjadi transisi. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Didik dan juga Prof. Budi sebetulnya menjadikan satu masukan ya, analisis kami juga yang ada di kantor staf presiden, bahwa mencermati itu sangat penting, dan tentu beberapa hal yang tadi sudah kita diskusikan, bagaimana penyesuaian APBN dan lain sebagainya dengan memperhatikan kelompok yang paling rentan ini, dan juga menjaga konsumsi publik. Dan satu hal sebetulnya yang juga menjadi perhatian kita di kantor staf presiden adalah psikologi massa kita. Untuk melihat ini kan sebetulnya ada banyak hal ya. Ini kan percampuran sentimen sosial ini kan sangat tinggi juga ya. Dan bagaimana ini bisa dikelola untuk dikembalikan lagi bahwa masalah yang sedang kita hadapi ini adalah, akar masalahnya ini adalah masalah kemerdekaan Palestina. Nah, oleh sebab itu kita menjaga agar publik kita kembalikan lagi bahwa ini masalah penjajahan. Ini bukan persoalan agama, tentu agama menjadi bagian dari itu, tetapi akar masalahnya itu adalah penjajahan yang terjadi di Palestina, dan kita harus menyikapi itu dengan sangat proporsional sesuai dengan pijakan pemerintah tentang two-state solution, sehingga secara psikologis masyarakat ini akan melihatnya ini sebagai sesuatu bentuk dukungan Indonesia kepada satu perjuangan kemerdekaan. Jadi masyarakat kita jaga juga bahwa ini kita jaga agar tidak menjadi sebuah sentimen yang berlebihan tentang persoalan agama. Kita kembalikan lagi ke akarnya itu. Di samping tentu kita terus mencermati bagian-bagian dari pemerintah ya, dari ekonomi, kemudian dari politik, dan juga semua yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan yang itu menyangkut respon terhadap perang ini, tentu terus-menerus akan dikoordinasikan. Oke. Perlu ada semacam tim transisi ya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo untuk men-settle berbagai persoalan-persoalan itu, karena Pak Prabowo kan akan 20 Oktober kemungkinan besar akan jadi lantik sebagai presiden. Tentu perubahan kekuasaan ini mau tidak mau ya, apakah itu akan secara formal atau secara informal, tentu itu akan terjadi proses-proses. Dan ini sekarang sudah dimulai, misalnya tentang RPJMN itu kan juga sudah mulai dikomunikasikan. Tentu kita juga menunggu hasil dari MK ya, tanggal 22 April. Nah, baru nanti mungkin itu
akan dibahas lebih lanjut lagi, tentu menyesuaikan dengan kecenderungan yang ada sekarang dan juga kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk membicarakan ini. Baik, Bu Rohani, Mas Didi, dan Prof. Hik, dan Pak Dubes telah bergabung di satu meja The Forum. Belum selesai perang Rusia-Ukraina, serangan balasan Iran kepada Israel menambah ketidakpastian baru. Organisasi dunia seperti tak berdaya terhadap aksi keji melawan kemanusiaan di Gaza. Apapun, sekecil apapun, pemimpin bangsa-bangsa termasuk juga Indonesia harus mengikhtiarkan penghentian perang dan menciptakan perdamaian dunia untuk menghindarkan dunia dari krisis.